Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok pengantar studi Islam yang berjudul pendekatan histori dalam studi Islam. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan kelompok 2. Di dalam kelompok 2 ini ada Bapak Musyafa, ada Bapak Sahril, ada Bapak Muhammad Zaini, ada Bapak Muhammad Husaini, dan saya sendiri Rizka Astriani. Baik, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Di sini pendahuluan, kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi identitas normatif atau hanya berhenti pada tataran teoritis, melainkan secara konsepsional. Harus dapat menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Latar belakang Islam memang menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian. Dalam mengkaji Islam tentu saja harus berpedoman pada dua sumber otentik, yakni Al-Quran dan hadis. Studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri sangat terkait erat dengan persoalan metode dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan pengkajian terhadapnya. Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Beberapa pendekatan dalam studi Islam diantaranya pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, psikologis, ideologis komprehensif, dan histori. Pendekatan histori adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Historis atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sejarah, bahasa Arab disebut dengan syajaratun yang berarti pohon. Dunia Barat mengenalnya dengan kata histori, Belanda histoir, Prancis, dan historis history Inggris, yang berarti masa lampau umat manusia, atau sejarah dalam bahasa Arab disebut dengan tarikh yang artinya pemberitahuan waktu dan ada kala suatu masa atau peristiwa. Histori menurut terminologi, histori adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk pendapat terkait historis, yaitu adalah memaknai kata historis. Para sejarawan memiliki pendapat yang beragam. Contoh, Edward Freeman misalnya menyatakan historis adalah politik masa lampau atau history is past politics. Sementara Ernst Bachmann menyebut historis sebagai ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Hasan, historis atau tarikh adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Temanya manusia dan waktu. Permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu. Dari berbagai pendapat di atas ditarik benang merah bahwa sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami manusia. Disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu tertentu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan mudah untuk dipahami. Dengan kata lain, dalam sejarah terdapat objek peristiwanya, yaitu what, orang yang melakukannya who, kemudian tempatnya di mana where, serta latar belakang why.
Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Jadi pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Baiklah, selanjutnya, mengapa harus pendekatan historis? Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam, karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing, yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat atau yang disebut dengan metodologi untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Nah, untuk siapa studi Islam dalam pendekatan historis? Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya. Karena pemahaman yang keluar dari konteks historis akan dapat menyesatkan. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran yang selanjutnya disebut dengan asbabun nuzul. Nah, bagaimanakah prosedur studi Islam dalam pendekatan historis? Menurut Konto Wijoyo dalam bukunya Pendekatan Sejarah antara lain, 1. Pemilihan topik pada konteks studi Islam bisa berarti pemilihan fenomena keislaman dan permasalahan keagamaan. 2. Pengumpulan sumber seperti dokumen tertulis, artefak, sumber lisan, dan lain-lain. Yang ketiga, verifikasi pembukaan, kritik sejarah, keabsahan sumber, otentitasnya, dan lain-lain. Keempat, interpretasi, analisa, dan penafsiran. Dan kelima, yang terakhir, penulisan, kesimpulan, hasil penafsiran untuk diterapkan. Selanjutnya, kapan pendekatan historis digunakan? Nah, ini adalah pendekatan idealisme approach. Adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai sejarah penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Kemudian yang kedua, reduksionalis approach adalah seseorang yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan penuh keraguan ya. Kemudian yang ketiga, diachronik adalah penelusuran sejarah dan perkembangan fenomena yang sedang diteliti. Kemudian yang keempat, sinkronik adalah kontekstualisasi atau sosiologi kehidupan yang mengitari fenomena yang sedang diteliti. Yang kelima, teori. Nah, ini adalah penelitian yang menelusuri latar belakang dan perkembangan fenomena yang lengkap dengan sejarah, sosio-historis, dan nilai budaya yang mengitarinya. Kemudian, contoh kajian Islam dalam pendekatan historis
Nah, di sini penerapan pendekatan historis dapat dilakukan pada studi sumber Islam atau studi Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya, fenomena orang mabuk sholat. Nah, terdapat landasan normatif dalam Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk. Melalui teks tersebut terdapat makna bahwa jika seseorang sedang mabuk, janganlah ia sholat hingga ia sadar. Namun juga berkesan bahwa di luar sholat boleh mabuk. Selanjutnya, relevansi pendekatan historis terhadap kajian agama. Agama sebagai sasaran penelitian dalam pendekatan historis memerlukan pembatasan pendefinisiannya tersendiri. Agama-agama termasuk juga agama Islam tidaklah terlepas dari arus sejarah. Secara lebih jauh, pendekatan historis dalam pengkaji agama tidak hanya digunakan untuk menelusuri peradaban dan kebudayaan yang bersinggungan dengannya, namun juga menelusuri berkembangnya aktivitas keagamaan dari individu maupun kelompok keagamaan. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa agama dalam pendekatan historis memiliki posisinya tersendiri. Ia tidak lagi dipahami dari segi normatifnya, namun secara lebih jauh juga dipahami dari nilai historisnya, di mana agama tersebut hidup sebagai sebuah sistem keberagaman yang bersinggungan dengan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan capaian lainnya yang menjadi konteks di mana agama tersebut menyatu dalam aktivitas pemeluknya. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan makalah. Menurut Abu Rabi', ada 4 aspek yang berguna dalam mengkaji Islam melalui pendekatan historis. Yang pertama, Islam menjadi salah satu problem filsafat dalam dunia modern. 2. Teologi Islam mendapat bagiannya untuk dikaji dan diuji dalam pandangan sejarah. 3. Islam bersumber dari Al-Quran yang tidak lepas dari konteks turunnya. 4. Islam dapat disajikan sebagai fakta antropologis yang memiliki kemampuan membentukkan budaya baru pada masyarakat. Selanjutnya, saya sampaikan kelemahan dan kekuatan pendekatan historis dalam kajian Islam. Sebagai suatu pendekatan historis memiliki titik-titik kelemahan. Yang pertama, sikap memihak kepada pendapat dan mazhab tertentu. 2. Terlalu percaya kepada pihak penukil berita sejarah. 3. Gagal menangkap maksud apa yang dilihat atau didengar. 4. Persangkaan benar yang tidak berdasarkan terhadap sumber berita. 5. Kebodohan dalam mencocokkan keadaan dengan kajian yang sebenarnya. 6. Kesukaan kebanyakan manusia untuk mendekatkan diri kepada para pembesar dan orang-orang yang berpengaruh. 7. Ketidaktahuan tentang model-model kebudayaan. Adapun kekuatan pendekatan historis itu adalah antara lain: yang pertama, melalui pendekatan sejarah, seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. 2. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. 3. Melalui pendekatan sejarah ini, seseorang diajak untuk memasuki
keadaan yang sebenarnya